Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, hari Sabat, hari yang baru, 9 Juli tahun 2022. Dan saya mohon maaf kepada pendengar di mana saja berada, saya harus mengulangi judul, mengulangi renungan pagi atau kalimat renungan pagi beberapa kali oleh karena saya mengikuti petunjuk dari YouTube. Karena ini bukan media pribadi saya harus bekerja sama dengan YouTube, sehingga saya harus mengikuti peraturan YouTube untuk mengulangi judul dan mengurangi beberapa bagian di awal daripada renungan. Jadi saya mohon maaf oleh karena ini harus disampaikan kepada saudara-saudara. Sekali lagi, renungan pagi kita pada pagi hari ini dengan judul Jika Aku Berseru, Allah Akan Menjawab. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, puji Tuhan untuk semua berkat Allah yang ajaib dalam kehidupan kami hingga pada pagi hari ini di hari Sabat Tuhan yang suci. Kami akan mendengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk YouTube yang telah memberikan kesempatan di mana pekabaran firman Tuhan melalui channel ini dapat disampaikan kepada setiap pendengar. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Kami telah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi judul renungan pagi kita untuk hari ini yaitu Jika Aku Berseru, Allah Akan Menjawab. Dan pekabaran firman Tuhan didasarkan pada Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sekali lagi, Mazmur 91 ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita semua menginginkan jawaban yang segera dan langsung kepada doa kita, dan tergoda untuk kecewa bila mana jawaban itu tertunda atau datang dalam bentuk yang tidak diharapkan. Tetapi Allah terlalu bijaksana dan baik untuk selalu menjawab doa kita pada waktunya dan sesuai dengan yang kita inginkan. Ia akan berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi kita. Sekali lagi, ia akan berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi kita daripada memenuhi segala yang kita inginkan. Dan karena kita bisa percaya pada hikmat dan kasih-Nya, maka janganlah kita memintanya untuk terserah kepada kemauan kita, tetapi berusaha untuk menuruti dan melaksanakan maksud-Nya. Keinginan dan kepentingan kita seharusnya hilang di balik kehendak-Nya. Pengalaman-pengalaman yang menguji iman kita ini adalah demi kebaikan kita. Dengan itu dinyatakan apakah iman kita sejati dan tulus berdasarkan pada firman Allah saja, ataukah bergantung kepada keadaan, bersifat tidak pasti dan berubah-ubah. Iman dikuatkan dengan latihan. Kita harus membiarkan kesabaran melakukannya dengan sempurna, mengingat bahwa ada janji-janji indah dalam kitab suci bagi mereka yang menantikan Tuhan. Tuhan terlalu bijak untuk berbuat salah dan terlalu baik untuk menahan hal baik dari orang-orang kudus-Nya yang berjalan dengan benar. Manusia berbuat salah, dan meskipun permohonannya disampaikan dengan hati yang jujur, dia tidak selalu meminta hal-hal yang baik untuk dirinya sendiri atau yang akan memuliakan Tuhan. Jika demikian, Bapa kita yang bijaksana dan baik mendengar doa-doa kita dan akan menjawab, terkadang segera, tetapi Dia memberikan kita hal-hal yang terbaik untuk kita dan untuk kemuliaan-Nya sendiri. Tuhan memberi kita berkat. Jika kita dapat melihat ke dalam rencana-Nya, kita akan melihat dengan jelas bahwa Dia tahu apa yang terbaik bagi kita dan bahwa doa kita terkabul. Jadi kadang-kadang saudara, kita berdoa untuk menjawab keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Sering kita hampir tidak dapat membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan.
Itu bisa tergambar dari kehidupan kita setiap hari, membelanjakan uang kita. Kadang-kadang kita membelanjakan bukan yang kita butuhkan, tetapi yang kita inginkan. Jadi yang paling penting adalah Allah akan menjawab apa yang kita perlukan. Kadang-kadang yang kita perlukan tidak mungkin yang kita perlukan, seringkali kita tidak mendapatkan jawaban, atau jawaban yang datang lain daripada apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Itu berarti bahwa Tuhan yang lebih mengetahui apa keperluan kita. Kita sudah pelajari pada waktu-waktu lalu, ingat doa itu bukan membawa Tuhan turun kepada kita, tetapi membawa kita dekat atau naik kepada Allah. Bukan membuat hati Tuhan dibuka, tetapi membuka justru hati kita. Jadi ketika kita melihat jawaban-jawaban doa, seluruh doa kita dijawab. Jawaban yang pertama adalah tidak dijawab. Itu berarti doa dijawab karena tidak dijawab. Jadi dijawab tetapi dengan berkata tidak. Yang kedua adalah doa itu ditunda. Atau yang ketiga, doa itu dijawab tetapi bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi sesuai dengan kebutuhan kita. Itu berarti bahwa firman Tuhan kita pagi ini katakan Tuhan terlalu baik untuk menahan berkat-berkat-Nya. Dan kemudian Tuhan itu terlalu bijak untuk tidak melihat kondisi keadaan kita. Itulah sebabnya saudara, ketika kita menghadapi tantangan hidup setiap waktu, kita datang kepada Tuhan untuk berdoa, meminta pertolongan kepadanya. Akan datang jawaban-jawaban yang semuanya di dalam rencana Tuhan. Doa kita sebenarnya adalah mampukan kita menghadapi setiap situasi. Kalau kita tidak mampu menghadapi situasi kehidupan kita, bisa saja kehidupan kita berubah. Bisa saja terjadi perubahan di dalam kehidupan pribadi kita, bahkan di tengah kehidupan keluarga kita, oleh karena masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, kemampuan kita berdiri, iman kita kuat di hadapan Tuhan adalah ketika justru masalah-masalah itu datang. Kita belum dapat melihat kondisi kehidupan kita ketika kita dalam keadaan sukacita saja. Nah, kita akan dapat berdiri, kita akan melihat kondisi kehidupan kita yang sebenarnya ketika banyak masalah datang dalam kehidupan kita. Di sana kita bisa melihat kita yang sebenarnya. Kalau hanya sukacita yang datang, hanya kebahagiaan, belum tentu itu adalah kita. Kita adalah ketika kita menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan. Itulah sebabnya kiranya renungan pagi ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Kiranya boleh beribadah sepanjang Sabat ini, berkat Sabat menjadi bagian kita semua, dan kiranya kasih Allah akan menaungi hidup kita. Mari kita akhiri pekabaran pagi dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah di hari ini. Kiranya semua pendengar renungan pagi di mana saja berada yang mendengarkan renungan ini diberkati. Biarlah semakin hari semakin datang dekat kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mendengar doa-doa kami. Dengan jawaban pertama adalah tidak dijawab, atau tidak dipenuhi, atau tidak dijawab keinginan, kebutuhan. Yang kedua, Tuhan menunda jawaban. Dan yang ketiga, jawaban datang tidak sesuai dengan apa yang kami minta. Itulah sebabnya yakinkan kami di pagi ini melalui renungan pagi ini dengan bantuan kuasa Roh Kudus bahwa Tuhan betapa peduli, begitu peduli kepada kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Sepanjang Sabat kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.